Shalom, saya Evangelis Ramagung Sebodol Yokimo Survivor. Melalui kesempatan video kali ini, saya menyampaikan mengenai fase-fase apa yang Tuhan Yesus alami ketika dia hadir ke muka bumi ini dan dia akan kembali nanti kedua kalinya. Fase yang pertama, di mana Tuhan Yesus dilahirkan waktu itu di kota Bethlehem, dan itu sudah terjadi. Fase yang kedua, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa dan pelanggaran seluruh umat manusia di muka bumi ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengurniakan anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Fase yang ketiga, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, pada hari yang ketiga, dia dibangkitkan dari kematian dan maut dikalahkan. Fase yang keempat, dan setelah Yesus dibangkitkan, kemudian dia naik ke surga, yaitu terhitung dari masa kebangkitan 40 hari kemudian dia naik ke surga, dan 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan sebagai penolong bagi umat percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dan dari keempat fase tadi, kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan, semuanya sudah digenapi. Hanya tinggal satu fase lagi yang belum digenapi, adalah di mana Tuhan Yesus berjanji dia akan datang kembali ke muka bumi ini. Dan saya percaya setiap kita, seluruh umat manusia menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, untuk itu makanya Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk menjadi penolong bagi kehidupan orang percaya. Saya diingatkan satu ayat firman Tuhan, ini ayat cukup panjang, terambil dari 1 Korintus 15 ayat 16 sampai 20 dan 1 Korintus 15 ayat 58. Intisarinya seperti ini. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya hidup ini saja, menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan di antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang telah meninggal. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa pekerjaanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi karena Tuhan Yesus sudah dibangkitkan, maka pengharapan kita dalam Tuhan tidak mengecewakan. Satu hal, saudara, banyak tokoh agama, ya, nabi-nabi yang tertulis dalam kitab manapun, itu semuanya mereka mati dan tidak ada yang dibangkitkan. Tapi hanya ada satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Dia mati, dibangkitkan, naik ke surga, dan akan datang kembali menjemput umatnya. Tetap setia ikut Tuhan Yesus, karena kedatangannya tidak akan lama lagi. Di mana gerejanya, umatnya yang tetap melekat sama dia, itu yang akan mengalami rapture atau pengangkatan. Dan mungkin kalau saudara melihat apa yang terjadi di dunia saat ini, kondisi sudah semakin tidak menentu. Dan saya percaya kepastian hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan hanya ada di dalam Dia, tidak ada yang lain. Untuk itu, tetap berjalan dalam kasih karunia Tuhan, dalam anugerahnya. Dan saya percaya kekuatan daripada Roh Kudus yang memimpin setiap langkah kehidupan kita untuk terus berjalan dalam perkenanannya. Demikian pesan dari saya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you, bye-bye.